Bayangkan, seorang dosen menerima chat seperti itu tengah malam. Secara aksiologi, pilar filsafat yang berbicara soal nilai ini bukan cuma soal bertanya, tapi soal penghormatan terhadap ruang privat dan profesionalisme. Filsafat pendidikan mengajarkan bahwa kepintaran tanpa etika itu cacat. Saya izin berpendapat, Bu. Ya, silakan, Mbak. Jadi menurut saya, kunci pendidikan berkualitas itu bukan cuma dari fasilitasnya saja yang mewah, tapi juga bagaimana guru bisa membangun. Gak gitu konsepnya. Itu mah teori basi zaman sekarang. Yang penting itu teknologi. Guru kalau nggak update teknologi ya bakal ketinggalan. Lagi pula pendapat kamu itu kurang relevan sama kondisi sekarang. Tapi kan aku belum menjelaskan. Kalah atau poin kedua, intinya itu udah jelas. Kita harus fokus ke efisiensi. Saat seseorang memotong pembicaraan orang lain, ia sebenarnya sedang merusak epistemologi, yaitu proses pencarian kebenaran. Ilmu tidak akan tersampaikan kalau pintu komunikasinya tertutup oleh ego. Pendidikan yang benar mengajarkan kita untuk mendengar. Seperti kata Paulo Freire, pendidikan adalah dialog. Kalau satu orang mendominasi, itu namanya indoktrinasi atau sekadar adu mulut. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, saya ingin tanya nih kepada kalian, bagaimana sih cara mengirim pesan yang baik dan benar kepada dosen? Yang sopan dan menggunakan bahasa baku nggak sih, Bu? Benar, dan yang tidak kalah penting, perhatikan waktunya. Kebetulan tadi malam, tepat pada jam 11 malam, saya menerima chat singkat tanpa salam dan nama, menanyakan apakah besok masuk atau tidak. Jika tujuan pendidikan kita hanya mengajar nilai atau IPK, hal seperti ini mungkin dianggap sepele. Tapi kalau tujuan kita adalah pembentukan karakter, perilaku kecil seperti chat tengah malam atau memotong pembicaraan teman tadi adalah sebuah kegagalan filosofis dalam proses kita belajar. Disinilah pentingnya etika dan profesionalisme. Guru atau dosen bukan sekadar pemberi materi, tapi teladan. Dan mahasiswa bukan sekadar konsumen, tapi pembelajar yang sedang mengasah kemanusiaannya melalui interaksi yang sopan. Baik teman-teman, untuk tugas pertemuan minggu kemarin bisa dikumpulkan di depan ya. Baik, Bu. Kamu duluan aja. Dia duluan. Iya, hati-hati ya. Mohon maaf Ibu, yang chat Ibu tadi malam itu saya. Ya, itu kamu. Iya Bu, itu saya. Mohon maaf ya Bu, kalau misalkan saya chatnya kurang sopan, tidak sesuai dengan tata cara yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ya, nggak apa-apa Mbak, jangan diulangi lagi ya. Jadikan itu sebagai pembelajaran. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Lebih baik mengaku kesalahan dan belajar memperbaikinya hari ini, daripada mempertahankan ego yang justru meruntuhkan nilai kemanusiaan kita. Filsafat pendidikan mengingatkan kita bahwa mengakui kekeliruan dalam beretika baik dalam mengetik pesan maupun dalam berdialog adalah langkah awal dari sebuah kebijaksanaan. Karena pada akhirnya, belajar adalah proses menjadi manusia. Filsafat pendidikan itu bukan cuma teori mati di dalam buku. Ia hidup di jempolmu saat mengirim chat dan berada di lisanmu saat menghargai jalannya diskusi. Jadi, sudahkah kita memilih untuk menjadi pribadi yang benar-benar terdidik hari ini?